Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Insyaallah di pertemuan kita di pagi hari ini ya, kita lanjutkan pembahasan kita di Sirah Nabawiyah yang insyaallah kita masuk ke bab baru ya. Yang sebelumnya ya, kita telah melihat teladan kita ya, Khatamul Anbiya ya, penutup para nabi dan juga rasul ya, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah kita meniru ya amal soleh beliau ya, bahkan amalan hati beliau ya dalam menegakkan syariat Islam ya. Semoga kita bisa meneladani ya amal-amal beliau, baik amalan hatinya juga perbuatan atau amalan perbuatannya ya. Ya. Insya Allah kita menjadi hamba yang nanti masuk kepada umatnya Rasulullah SAW menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Setelah ya kita lihat wafatnya beliau ya Sallallahu Alaihi Wasallam di pertemuan yang lalu ya, dengan masih mengingat kepada umatnya ya, masih mengingat kepada para sahabatnya untuk sholat ya, untuk menegakkan syariat Islam. Nah, maka mulailah babak baru dalam menegakkan syariat Islam ya, dalam berdakwah dari para sahabat ya. Kita mulai dahulu yakni dari Khulafaur Rasyidin. Nah, ini juga yang Masya Allah ya, kitab Nurul Yakin walaupun terlihat singkat namun poin-poin utamanya itu dapat ya. Nah, wallahu alam ya, karena baca di kitab-kitab yang lain, bahkan di kitab Rahiqul Maktum ya. Nah, itu dari pembahasan Khulafaur Rasyidin itu tidak terlalu diungkit gitu ya. Namun di bab atau di kitab Nurul Yakin ini Masya Allah ya, dimulai dengan sangat tepat, yaitu kitab Nurul Yakin apa dari bab Khulafaur Rasyidin ya. Apa sih Khulafaur Rasyidin itu ya? Nah, tujuannya untuk apa dan kenapa dijuluki uh, dijuluki dengan Khulafaur Rasyidin ya? Nah, maka kita lihat ya di poin pertama ya, yakni sebagai pengganti dakwah atau pelanjut estafet dakwah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, yang mulai dari sahabat Abu Bakar ya, ada sahabat Umar juga ya, kemudian dilanjut dengan sahabat Utsman. Nah, dan juga ya ada Ali bin Abi Thalib ya, radhiyallahu anhum ya. Nah, kemudian ya dinamakan dengan Khulafaur Rasyidin ya karena mereka itu mengganti ya, seperti tadi ya, melanjutkan ya, mengganti dan juga melanjutkan ya Rasulullah SAW dalam memberikan petunjuk dan juga penerang yang benar ya, dalam berdakwah tentunya ya, dan melaksanakan hukum-hukum syariat Islam ya. Nah, kenapa melanjutkan ya, dan juga mengganti ya, kalimat melanjutkan ya, berarti tidak putus dari apa-apa yang dipintakan dan juga dilarang oleh Rasulullah SAW ya, yang diwahyukan kepada Allah melalui Rasulullah SAW tidak akan putus melalui dari Khulafaur Rasyidin tersebut ya. Mereka memegang amanah seperti yang diperintahkan dalam syariat Islam dan juga dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menggantikan ya, menggantikan sebagai kewajiban dalam balighul amr ya, menyampaikan syariat-syariat Islam ya. Nah, jadi tidak ada merubah ya, kalimat merubah merubah agama Islam itu nggak ada seperti agama-agama sebelumnya ya, ya syariat Nabi Isa ya yang dibawa dengan kitab Injil ya, agama Nasrani ya dilanjutkan dengan merubah ya. Nah, tidak seperti syariat Islam yang sampai sekarang Allah Subhanahu wa taala menjaganya ya, dengan menjaga Al-Qur'an dan juga kaum muslimin yang terus-menerus ya menuntut ilmu ya, dengan contoh Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Ya, semoga kita menjadi hamba Allah yang termasuk kepada umat Rasulullah SAW dengan menuntut ilmu dengan benar dan juga mengamalkannya dengan tepat. Amin ya rabbal alamin. Ya.
masa kekhalifahan dari Khulafa'ur Rasyidin ya, masa kepemimpinan dari Khulafa'ur Rasyidin ya, sekitar 30 tahun ya. Nah, dalam waktu tersebut ya, itu mereka dapat membebaskan Syam ya, Irak, Palestina, Mesir ya, Sudan ya, Sudan yang cukup jauh ya, bahkan beberapa daerah di benua Afrika ya, sampai ke semenanjung Maghrib ya. Semenanjung Maghrib itu Maroko ya, sampai ke Maroko ya, sampai Islam itu bisa uh, menguasai daerah-daerah tersebut ya. Yang selanjutnya dilanjutkan dengan Bani Umayyah, kemudian Bani Abbasiyah ya, dan terakhir ya, tumbanglah syariah kerajaan Islam pada tahun abad ya, tahunnya anak kurang paham, sekitar tahun 1925 ya, kekhalifahan atau kerajaan Fatimiyah. Nah, di antara panglima-panglima yang tersohor ya dari kekuasaan Islam tersebut ada Khalid bin Walid tentu, ya ada Abu Ubaidah ya, yakni Amir bin Jarrah, ya, tahu kita lebih kenalnya Abu Ubaidah bin Al Jarrah ya. Ada Amr bin As ya, ada Musana bin Harithah ya, dan ada Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Yang termasuk dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW ya. Nah, inilah panglima-panglima Islam yang akhirnya bisa memegang estafet dakwah, bahkan ya menjadi gubernur di daerah-daerah yang dikuasai oleh Islam. Nah, itulah ya dari latar belakang Khulafaur Rasyidin ya. Nah, dan juga tugas-tugas sebagai Khulafaur Rasyidin ya. Maka kita masuk ke khalifahan pertama, yaitu dari Abu Bakar As-Siddiq ya, radhiyallahu anhu ya. Kita mulai dari nasab beliau ya, yaitu ya beliau bernama asli ya. Jadi kunyahnya atau ya kunyahnya ya. Nah, itu Abu Bakar. Afwan, lebih tepatnya uh, kunyah lakop ya. Afwan, kunyah ya, kunyah ya, sorry, kunyah Abu Bakar ya, yang bernama asli Abdullah ya. Yang sebelumnya ya, sebelum bernama Abdullah ya, Abu Bakar itu namanya Abdul Ka'bah ya. Ya. Kemudian diubah oleh Rasulullah SAW, engkau adalah Abdullah ya. Dan engkau hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala semata ya. Beliau bernama Abdullah ya bin Abi Quhafah. Nah, jadi nama ayahnya saja diubah ya. Nama ayahnya Abu Bakar itu juga diubah oleh Rasulullah SAW ya. Ya, karena ayahnya beliau yaitu masuk Islam setelah Fathul Mekah ya. Abu Quhafah ya bin Amir ya, yang akhirnya bertemu nasabnya kepada Rasulullah SAW yaitu di Murrah ya. Nah, Abu Quhafah ya, yang nama aslinya juga yaitu kunyahnya ya. Nama aslinya itu Uthman. Nama asli dari ayahnya Abu Bakar adalah Uthman ya. Kemudian lahirnya beliau ya sesudah Rasulullah SAW ya sekitar 2 tahun ya, beberapa bulan ya. Nah, jadi umurnya tidak jauh dari Rasulullah ya. Nah, kemudian beliau mempunyai sifat yang istimewa ya. Watak beliau adalah lemah lembut. Seperti yang nanti kita ketahui ya, atau kita telah ketahui juga. Ya, Abu Bakar itu lemah lembut ya, tutur katanya tidak menggebu-gebu ya, jarang mengangkat suara ya, dan pada zaman jahiliyah selalu mengalah ya kepada pembesar-pembesar Quraisy yang zolim ya. Nah, nah, kemudian baik dalam pergaulan ya, bersosial dengan baik ya, maka beliau itu untuk mempengaruhi pembesar-pembesar dari kabilah itu mudah ya, karena dia pembesar Quraisy juga ya. Nah, kemudian mempunyai tutur kata yang baik ya. Kemudian berakhlak mulia ya, bersosial dengan baik juga, rendah hati ya, tidak pernah sombong dengan amalannya ya. Bahkan di salah satu hadis ya, ketika ia dipuji oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat memuji beliau ya, apa kata Abu Bakar ya, beliau bukan berterima kasih, malah ya beliau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala atas pujian-pujian
para sahabat yang lain karena takut. Ya, ada sifat ujub yang muncul di hati beliau. Ya. Nah, kemudian beliau ya dari zaman jahiliyah ya, sampai pindah ke Madinah, alhamdulillah beliau masih bisa berdagang dan juga memang seorang pedagang juga ya, saudagar yang cukup kaya ya, walaupun tidak sebesar Utsman ya. Dari bangsa beliau atau dari kabilah beliau yang mendapat kepercayaan ya, yang bersifat amanah ya, makanya disebut dengan ya lakop beliau ada As-Siddiq ya, orang yang amanah ya. Dan juga di pandangan kaum Quraisy pun ya, beliau sebetulnya sangat dicintai ya. Nah, sangat dipercaya dan juga sering menolong orang-orang fakir miskin ya. Bahkan sebelum turun syariat Islam ya. Sebelum turun kewajiban zakat di tahun 5 Hijriah ya. Beliau ya sangat suka dalam bersedekah ya. Nah, kemudian ini ada yang terlewat sedikit ya. Keislaman beliau ya. Nah, dalam riwayat para jemaah sekalian, ada yang menyebutkan keislaman, ada yang pertama adalah Khadijah. Ya. Manusia yang pertama Islam setelah ya Rasulullah sendiri, ya gitu kan. Kemudian yang kedua ada yang meriwayatkan Ali bin Abi Thalib juga, ya kan. Nah, ada yang meriwayatkan Abu Bakar. Ya, siapa yang lebih dahulu? Ya, wallahu alam. Ya, kalau kita lihat dari Sirah Nabawiyah, ya, kita lihat di awal-awal beliau mendapatkan wahyu di Gua Hira. Menurut Ana lebih tepatnya atau lebih masuk akal masuk Islam lebih dahulu adalah Khadijah. Ya. Kemudian setelahnya adalah Abu Bakar ya. Dan yang ketiga Ali bin Abi Thalib ya. Jadi kita bisa ambil jalur tengah. Ya. Yang pertama dari kaum perempuan adalah Khadijah. Kemudian yang pertama dari para lelaki dewasa adalah Abu Bakar. Ya, dan juga dari kalangan anak-anak ya, yaitu Ali bin Abi Thalib ya. Itu dari keislaman beliau. Kemudian kita lanjut setelah beliau masuk Islam, masuk ke perjalanan beliau. Yang tadi kita lihat ya, akhlak beliau, ya, bahkan sebelum masuk Islam itu sudah mulia, ya lemah lembut, sering bersedekah, ya dihormati dari pembesar-pembesar kabilah, bahkan pembesar-pembesar Quraisy, ya. Nah, termasuk para sahabat yang masuk Islam terlebih dahulu, ya kan? Nah, kita masuk ke perjalanan Abu Bakar sesudah Islam, ya. Nah, izin zoom in ya, para jemaah sekalian agar lebih terfokus kita. Ya, Abu Bakar radhiyallahu anhu ya adalah seorang sahabat yang setia ya, nah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Bahkan masuk Islam pun tidak meragukan, ya kan? Tidak ragu apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yang berbentuk wahyu. Tidak pernah ditanya kenapa engkau mengucapkan ini dan itu, apakah engkau berkata benar? Tidak. Abu Bakar tidak menanyakan. Karena Abu Bakar tahu ya, begitu jujurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, ketika Rasulullah SAW ya mendapatkan wahyu pertama di umur 40, ya maka Abu Bakar pertama-tama ya tidak menanyakan apapun, langsung masuk Islam. Langsung beriman kepada ya Rasulullah SAW juga kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kemudian menerapkan, mengamalkan apa segala bentuk ya, syariat dalam Islam yang Rasulullah SAW bawa. Nah, maka beliau juga mengajak kawan-kawan dan saudara-saudara yang lain ya. Nah, dengan inilah beliau mengajak sahabat-sahabat yang lain untuk masuk Islam ya, sebagai sesama pedagang. Ada Utsman bin Affan, ya, pedagang yang cukup tertenar di tanah Quraisy ya. Bahkan ada beberapa riwayat berpendapat bahwa Utsman ini bahkan lebih kaya daripada Abu Sufyan. Ya. Kekayaan lebih kaya daripada Abu Sufyan. Ada Zubair bin Awam, ya. Ada Tolhah bin Abdullah. Ya. Sahabat-sahabat yang masuk Islam awal itu banyak dari melalui Abu Bakar. Ya, Masya Allah. Jadi besar ya pengaruh dari dakwah Rasulullah SAW itu melalui Abu Bakar. Ya. Kemudian beliau juga sering kali ya membeli hamba sahaya yang mukmin ya, untuk dimerdekakan semata-mata bukan untuk menjadi budak Abu Bakar, tapi untuk dimerdekakan dan juga menjadi kekuatan bagi dakwahnya Rasulullah SAW. Ya. Insya Allah mencari ridhonya Allah. Ya.
untuk mencari ridhonya Allah. Ya. Ketika Rasulullah SAW berhijrah, ya, ini termasuk dari bukti ya, bahwa kesetiaan Abu Bakar kepada Rasulullah SAW, ya, ya, yang satu-satunya sahabat yang bisa mengawal dan juga ya menemani beliau adalah Abu Bakar. Ya, sampai masuk kepada gua, ya, Abu Bakar sampai takut, ya, bahkan turun ayat ya untuk menjaga Abu Bakar, ya, ya. La tahzan innallaha ma'ana, ya kan? Nah, itu karena Abu Bakar, ya kan? Yang senantiasa membela Rasulullah SAW dan juga mendampingi beliau ya dalam setiap perang-perang yang beliau ikuti ya. Dan Abu Bakar ya pulang ya pulalah yang membawa bendera perang ketika terjadi perang Tabuk. Dan juga kita lihat beliau ya beribadah haji ya dengan ya sekalian orang-orang Islam pada tahun ya 9 Hijriah ya atau lebih tepatnya 9 ya berpasangan dengan 10 ya 9 ke 10 akhir tahun ke-9 ya. Ya, itu bentuk dari dakwahnya Abu Bakar juga ya, yang membawa 100.000 kaum muslimin ya. Kita tidak bisa bandingkan dengan zaman sekarang yang haji bisa 5 juta, 7 juta ya. Pada zaman itu dengan dakwah Rasulullah SAW berserta para sahabat yang baru menginjak 20 tahunan dalam berdakwah sudah bisa mengumpulkan 100.000 ya, manusia yang percaya kepada Rasulullah SAW ya, dengan syariat yang baru, gitu kan? Ya, nggak ada sosmed, ya, nggak ada promosi-promosi, ya, dalam media sosial, nggak ada internet. Mereka bisa mengajak, ya, manusia-manusia, ya, di Jaziratul Arab, ya, di perbatasan Syam, di Yaman, ya, di daerah Mu'tah atau kalau sekarang perbatasan Yordan, ya, di daerah Yordan, ya, daerah Palestina sebagai perbatasan Afrika, ya, untuk mengajak kepada Islam. Masya Allah, itulah bentuk dakwah dari kaum muslimin, ya, yang mana dimulai juga dari Rasulullah SAW dan juga Abu Bakar. Ya. Maka sewaktu Rasulullah SAW butuh pertolongan, Abu Bakar dipintakan untuk bersembayang atau ya uh, ketika Rasulullah SAW sakit, ya, Abu Bakar lah yang diperintahkan untuk ya, menjadi imam kaum muslimin. Ya, ini sebagai petunjuk bahwa setelah beliau meninggal, ini petunjuk yang kuat ya. Tunjuklah Abu Bakar sebagai imam atau sebagai khalifatul muslimin ya, pemimpin para kaum muslimin ya. Maka itulah ya sebetulnya petunjuk ya sebagai Abu Bakar untuk menjadi khalifah kaum kaum muslimin ya. Ya saat di berdakwah pun ya ada ketabahan ya, bentuk dari kesabaran Abu Bakar ya. Ya, ketika Rasulullah SAW wafat ya maka saat itulah ya Abu Bakar sedang ada di luar kota Madinah. Kemudian sewaktu berita wafatnya Rasulullah SAW ya sampai kepadanya, dengan segera beliau mendatangi orang-orang yang sedang ya bersedih ya di kediaman Rasulullah. Maka Abu Bakar setelah kita ketahui ya menenangkan Umar ya untuk memberikan apa namanya fakta yang sebetulnya ya bahwa Rasulullah SAW telah wafat ya. Nah, akhirnya beliau berkhutbah di mimbar yang biasanya Rasulullah SAW naiki ya. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammad qad mut ya. Qad mata ya. Nah, dan wa man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut ya. Barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad ya, maka Nabi Muhammad telah wafat. Dan barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, ya maka Allah adalah zat yang tidak pernah wafat ya. Selalu hidup dan tidak akan mati ya. Nah, kayaknya ya seperti yang kita tahu ya di pembahasan sebelumnya ya, Abu Bakar menyampaikan suatu ayat yang mana kaum muslimin pada lupa ya.
Nah, yang mana berbunyi wa ma Muhammadun illa rusul. Ya. Nabi Muhammad tidak lain dan tidak bukan hanyalah seorang rasul. Ya. Qad khalat min qablihi rusul. Yang mana telah lewat atau telah wafat rasul-rasul sebelumnya. Ya. Afa in mata au qutila. Ya. Ketika ya Nabi Muhammad wafat seperti rasul-rasul sebelumnya juga wafat, in qalabatum ala aqabikum, apakah kalian akan kembali ke agama-agama kalian atau murtad? Ya. Nah, ini ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai ini terjadi juga seperti rasul-rasul sebelumnya. Ya. Ketika ditinggal oleh Nabi Musa 60 hari, ya, kaum Israel, ya, atau Bani Israel, ya, membunuh, ya, orang-orang soleh dari kaum Bani Israel tersebut, ya. Nah, kemudian seperti Nabi Isa yang diangkat ke langit, ya kan? Nah, banyak dari mereka kembali menyembah berhala. Apakah ini akan terjadi juga kepada kaum muslimin? Ditanyakan oleh Allah. Ya. Padahal ini agama yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dijaga sampai akhir, ya, akhir hari nanti. Ya. Itulah kaum muslimin, ya, mempunyai keistimewaan. Ya. Jangan sampai kita sia-siakan. Ya. Jangan sampai kita memilih untuk kembali kepada agama-agama kita sebelumnya. Ya. Karena itulah Abu Bakar masuk dari sahabat yang paling sabar, ya, paling bisa menahan, ya, dari perasaan-perasaan yang dia rasakan, ya. Walaupun dari awal dakwah itu ditemani sama Abu Bakar, ya, nah, tapi beliau tetap sabar, ya, melihat jasadnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Setelah khutbah yang Abu Bakar sampaikan, ya, para sahabat pun akhirnya ringan, ya, merasa lega. Oh ya sudah, inilah yang akan terjadi memang, ya. Dan itulah, ya, yang sepatutnya kita contoh dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya. Ketika ada suatu permasalahan, langsung dicari jalan keluar. Ya. Jangan kita berlarut-larut dalam kesedihan, ya, atau kondisi, ya, yang mana kita akhirnya hilang sedikit pemikiran logis kita, ya, logika kita sedikit hilang. Ini seperti Umar, bukan? Ya. Sampai ia lupa ayat tersebut walaupun ia hafal Al-Quran, gitu. Nah, inilah kelebihan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kita masuk, ya, ke pengangkatan beliau sebagai khalifah, ya, telah kita ketahui tadi, ya. Petunjuk-petunjuk dari Rasulullah sudah ada. Yang akan pantas menjadi khalifah setelahku adalah beliau, itu Abu Bakar. Ya. Setelah beliau Rasulullah wafat pun yang bisa tabah dan juga berpikir secara logis adalah Abu Bakar. Walaupun ia adalah orang yang pertama kali menemui dakwahnya Rasulullah. Sabar, ya. Maka kita setelah wafatnya, maka para sahabat Ansor itu berkumpul di suatu, apa namanya, berbentuk itu seperti apa ya? Pendopo, ya. Kubah itu ya seperti pendopo, ya. Yang tengah dengan uh, Bani Sakifah, ya. Balai pertemuan Bani Sakifah, ya. Untuk berunding siapa akan menduduki khalifah setelah Rasulullah. Ya, maka kaum Ansor itu menunjuk Sa'ad bin Ubadah, ya, untuk menjadi khalifah. Ya. Maka ini rumbukan ini tanpa diketahui oleh kaum Muhajirin, ya. Nah, akhirnya, ya, Abu Bakar beserta Umar dan juga Abu Ubaidah, di riwayat lain Umar tidak ikut, ya. Namun yang sahih menurut ana Umar ikut, ya, karena ada kejadian yang memang Umar emosi di situ, ya. Nah, maka disitulah, ya, Abu Bakar, Umar dan juga Abu Ubaidah mewakili dari sahabat-sahabat yang lain, bukan hanya kaum Muhajirin, dari sahabat-sahabat yang lain untuk menemui kaum Ansor di Bani Sakifah, ya. Bani Sa'idah, ya. Nah, balai pertemuan Bani dari Sakifah, ya. Nah, kemudian, ya, uh, golongan Ansor itu berkata kepada kaum Muhajirin, ya, akan menyampaikan,
ya mengutarakan pendapat mereka. Ya, dari kita ada seorang pemimpin dan dari Tuhan ya pun ada pemimpinnya. Ya, jadi pemimpin setiap kabilah masing-masing pengennya mereka seperti itu. Ya. Nah, karena itulah timbullah perbantahan mulut di antara mereka berdua atau apa namanya cekcok ya. Karena kaum muhajirin ingin ya pemimpin satu gitu. Nah, nanti bisa dirumbukan terserah. Mau Sa'ad bin Ubadah nggak masalah, tapi satu, jangan per kabilah gitu. Abu Bakar lalu ya mengucapkan khutbah yang di dalamnya beliau menerangkan tujuan untuk ya menunjukkan khalifah. Nah, yang seharusnya dipegang oleh kaum Quraisy. Ya. Ya, maka dalam khutbahnya kitalah yang jadi amir, pemimpin. Ya, dan golongan saudara-saudara dari wazir ya atau ya dalam kaum Ansor itu menjadi ya menteri-menteri atau yang akan membantu kita. Ya. Tidakkah bangsa Arab ini akan beragama melainkan karena adanya kaum Quraisy? Pengaruhnya memang besar kaum Quraisy. Ya. Dan aku yang telah rela, ya kalau menjadi khalifah, ia adalah seseorang di antara dua orang ini. Jadi Abu Bakar yang menyampaikan bahwa khalifah itu yang lebih pantas dari bangsa Quraisy, ya. Dan kalian sebagai yang membantu kita, bukankah dengan bangsa Quraisy ini, ya, datang ke Madinah, berdakwah lebih dahulu di Mekah, mengorbankan apa yang kita punya, bahkan rela meninggalkan saudara-saudara kita, bahkan ada yang wafat dari ya kerabat kita, ya bukankah kita lebih pantas melanjutkan estafet dakwahnya Rasulullah SAW sebagai pemimpin? Dan aku telah bawa dua orang yang engkau bisa pilih salah satunya, yaitu Abu Baidah atau Umar bin Khattab. Nanti Anda akan bahas ya tentang Abu Baidah ini. Sedikit menarik ya, tentang sahabat Abu Baidah yang jarang kaum muslimin itu paham kedudukan beliau. Maka Umar bangun dan ya kembali melanjutkan khutbah dari Abu Bakar ya. Nah, serta ya menjabat Abu Bakar dan mengangkat beliau sebagai khalifah ya. Dan kemudian diikuti oleh orang banyak ya. Jadi Abu Bakar kena batunya sendiri ya. Nah, si Abu Bakar itu ingin menunjuk Umar atau Abu Ubaidah itu sebagai pemimpin ya. Biar beliau nggak ditunjuk ya. Namun Umar malah mengawali untuk membaiat beliau sebagai khalifah ya. Dan akhirnya Abu Bakar ya masuk ke dalam masjid dan dibaiat oleh kaum muslimin yang hadir pada masjid tersebut. Ya. Maka beliau akhirnya setelah dibaiat ya berkhutbah yang isinya menyeru ya mereka agar berpegang teguh dengan agama dan merencanakan politik yang dimaksudkan oleh beliau untuk mengatur mereka ya. Termasuk dari pertama kali dalam politik ini adalah memerangi orang-orang munafik dan juga menguasai daerah-daerah perbatasan Jaziratul Arab ya. Nah, itu dua tujuan ya pada kepemimpinan Abu Bakar ya. Kita lanjut ya para jamaah sekalian. Nah, sebelum kita lanjut ke penaklukan kaum munafik atau perang kepada kaum munafik, ada yang ingin ditanyakan para jamaah sekalian? Lalu kita lanjut ya ke pelanjutan ya. Melanjutkan estafet dari pembentukan bala tentara Usama, ya. Usama bin Zaid. Nah, akhirnya dilanjutkan oleh Abu Bakar. Ya, karena ini amanah. Ya. Amanah belum tuntas pada zaman Rasulullah. Ya. Maka ya kita ketahui ya, setelah Rasulullah wafat, maka dilanjutkan ya untuk menjaga pasukan dipimpin oleh Usama bin Zaid. Ya diperintahkan agar berjalan menuju tempat yang dimana terbunuh ayahnya. Ya. Jadi sebelum ya tentara Usamah dibentuk atau sebelum berangkat ya. Jadi sudah dibentuk namun belum berangkat Rasulullah SAW wafat ya. Nah, jadi menurut Anda memang tentara Usamah ini sudah dibentuk ya, oleh Rasulullah SAW, namun tidak lama setelah dibentuk Rasulullah SAW wafat ya. Nah, sebagian para sahabat ada yang mengusulkan kepada Abu Bakar agar beliau mengembalikan
pasukan tentara Usamah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dan dikirimkan saja untuk memerangi orang-orang murtad. Ya, jadi dipisahkan untuk menjadi disatukan untuk memerangi orang-orang murtad. Ya, karena itu maka beliau menjawab, ya demi Allah, ya, aku tidak akan melakukan hal tersebut. Ya, karena Rasulullah SAW yang telah memasakkan perintah tersebut. Ya. Maka para sahabat minta pada beliau agar beliau, ya, melepas jabatan dari Usamah, ya, karena sebab umurnya yang masih muda dan menggantikan posisi yang lebih tua, ya. Akhirnya beliau marah, ya, karena ini yang menunjuk Usamah ini Rasulullah, ya. Nah, maka inilah, ya, kita lihat tujuan dari Khulafaur Rasyidin itu tidak merubah, tapi melanjutkan dakwah Rasulullah, ya. Bahkan segala amanah yang dipimpin, yang diperintahkan oleh Rasulullah itu benar-benar dipegang oleh para sahabat, ya, seperti Abu Bakar. Yang menunjuk Usamah itu Rasulullah SAW sendiri. Maka Abu Bakar tidak punya kuasa, ya. Tidak pantas Abu Bakar untuk merubah, ya, panglima atau pemimpin dari, ya, pasukan Usamah tersebut, ya. Nah, inilah, ya, terlihat awal dari eh, apa yang amanah yang Abu Bakar pegang, ya, yaitu dari pasukan Usamah, ya. Maka berangkat tentara itu untuk menyerang benteng musuh serta menawan dan merampas harta-hartanya, ya. Setelah itu kembali ke Madinah dengan membawa kemenangan. Alhamdulillah, ya. Dengan demikian orang-orang murtad semakin takut tentang kejadian uh, yang pasukan Usamah tersebut, ya. Dan lemahlah hati mereka semua, ya. Orang murtad itu, ya. Jadi setelah wafatnya Rasulullah SAW, banyak para sahabat itu yang murtad. Ya, sedikit banyak, bahkan terjadi perang. Akhirnya terjadilah perang, ya, pada orang-orang murtad, ya. Nah, banyak sekali kabilah-kabilah Arab yang murtad setelah Rasulullah SAW wafat karena tidak ada yang ditakuti lagi, ya. Semua orang takut kepada Rasulullah SAW karena kebijakan beliau, ya, karena wahyu yang beliau pegang, ya, yang beliau dapatkan, ya. Dan juga pada saat itu, ya, pengaruh Rasulullah SAW kepada Jaziratul Arab dan juga pembesar-pembesar kabilah itu besar, seperti di Habasyah, ya. Kemudian dikuasainya Madinah juga. Bahkan pasukan kaum muslimin ketika Rasul bilang ah semuanya akan turun, ya. Maka setelah Rasulullah SAW wafat, ya, mereka merasakan tidak ada yang perlu ditakuti lagi, ya, kita bisa bebas dari apa yang kita inginkan. Hampir seluruhnya murtad, ya. Bahkan kebanyakan itu murtad, ya. Nah, mereka telah haji, ya, baiatur ridwan, murtad akhirnya, ya. Kecuali penduduk-penduduk dari kota Makkah, Madinah, dan Taif. Nah, inilah doa Rasulullah, ya, yang anu terkabul, ya, sebagai Taif ini jadi kota bagi orang-orang yang beriman sampai sekarang sudah makmur, beriman, ya. Bahkan untuk pendidikan di situ bagus, ya. Dan sedikitlah dari kabilah-kabilah yang lain yang masih mempertahankan keimanan mereka, ya. Adapun orang-orang yang murtad itu, ya, terbagi menjadi dua bagian. Ya, sebagian ialah yang meninggalkan agamanya, ya, seperti pengikut Musailamah Al-Kadzab, ya. Nah, di Yamamah, ya, dan Tulailah Al-Asyadi di Yaman. Dan yang sebagian yang lain, ya, ialah orang-orang yang mengekang zakat, enggan membayar zakat. Jadi tetap ada yang satu kembali kepada agama mereka sebelumnya, ada yang satu itu mereka Islam, ya, tidak keluar dari agama Islam tapi enggan menunaikan kewajiban Islam, ya, seperti orang munafik jadi, ya. Maka itulah pengikut dari Malik bin Nuwairah, ya, dari kabilah Tamim. Maka Abu Bakar menyiapkan 11
pasukan untuk memerangi orang-orang murtad tersebut, ya, dan mengirimkan surat kepada mereka yang isinya memberi nasihat untuk kembali kepada Islam, ya. Nah, beliau sambil menakut-nakuti mereka dan akibat dari kemurtatan mereka, ya. Karena besar ya hukuman yang akan diterima oleh orang murtad, ya. Karena mereka masih menentang dan tidak ingin kembali ke dalam agama Islam, ya, maka mereka lalu diserang oleh tentara Islam. Dan insya Allah ya nanti kita bahas untuk perang murtad, ya, lebih detailnya, yang akhirnya dimenangi oleh kaum muslimin, ya. Nah, walaupun pada perang tersebut kaum muslimin pasukannya tidak begitu banyak, ya. Oleh karena itulah segeralah, ya, Tulaiha al-Asadi masuk Islam dan menggabung pada barisan tentara Islam, ya. Nah, inilah ya. Hmm. Kita lihat dari Tulaiha, ada Musailamah dan juga Tulaiha tadi, ya. Itu orang yang kembali kepada agama mereka sebelumnya. Kita dari Musailamah dulu, ya, Al-Kadzab, seorang yang mengaku-ngaku dirinya sebagai nabi juga, ya. Semasa Rasulullah hidup, ya, datang ke Madinah beserta utusan dari Bani Hanifah dan berkata, ya, jikalau Muhammad memberi, ya, kepada saya sesuatu urusan agama, ya, bukti kenabian setelah wafatnya, ini saya akan mengikutinya. Maka ya Rasulullah SAW segera menemui dia, dengan itu membawa sepotong uh, kurma, ya. Sambil berkata padanya, andai kata, ya, apa yang saya bawa ini yang kamu minta, aku pun tidak akan memberikan kepadamu, dan aku tidak akan menyerahkan urusan Tuhan kepadamu, ya. Jadi buat apa, ya, membuktikan kenabianku kepada orang yang selalu munafik? Setelah ia kembali dari negerinya semula, ya, dan mengaku-ngaku sebagai nabi, lalu ia mengirim surat kepada Rasulullah SAW, diterima sesudah haji wada, ya. Jadi suratnya setelah haji wada dan nggak lama Rasulullah SAW wafat, ya. Oleh karena itulah sebagai balasannya suratnya, ya, balasan suratnya, ya, Abu Bakar mengirim tentara di bawah oleh pimpinan Ikrimah bin Abu Jahal, ya, kemudian diikuti dengannya pasukan, ya, tentara yang lain diketuai oleh Surahbil bin Hasanah untuk menyerang mereka, ya. Jadi kita bahas tentang dua perang tersebut, ya. Ada Tulaiha juga yang juru tenung, ya, yang mengaku-ngaku dirinya jadi nabi juga pada masa hayat Rasulullah, yang diikuti oleh sebagian kaum Bani Israel, ya. Lagi-lagi diikuti oleh Mbak Yahudi, ya. Sudah beliau wafat, ya, perkara Tulaiha ini menjadi merajalela dan makin nyata aja, makin banyak yang ngikutin. Oleh karena itu Abu Bakar mengirim tentara kepada mereka untuk dihancurkan, ya, hingga menyerahlah, ya, menyerah dan kalah mereka, dan akhirnya mereka masuk Islam, ya. Nah, dan Tulaihah mempunyai sebutan yang baik ketika menaklukkan negeri Irak, ya. Jadi yang satu mati dengan kemurtatannya, tahu dengan uh, bukan murtad, ya. Kalau Musailamah itu memang menentang Rasul, ya. Nah, kalau Tulaihah kembali kepada Islam, ya. Kita lihat, ya, walaupun Ikrimah bin Abu Jahal, ya, masuk Islam pada saat Fatul Makkah, namun ya justru mereka inilah penduduk Makkah ini yang sebetulnya kuat. Ada yang masuk pada Fatul Makkah, ya. Namun ya mereka tidak goncang, ya. Inilah kelebihan orang-orang Quraisy. Mereka percaya, ya, kepada Rasulullah SAW bahwa yang ia bawa itu adalah suatu kebenaran. Setelah masuk Islam, yang mereka pegang itu bukan Nabi Muhammad, tapi keislaman mereka, ya. Walaupun pada awal-awal itu ya mereka masih ingin menyembah berhala, kan? Masih ingin dibuatkan berhala seperti orang-orang, ya, ya, Yahudi gitu, ya. Nah, inilah ya bagaimana kaum muslimin, ya, memulai taji dakwah dengan lembaran baru, ya, itu memenangi orang-orang munafik, ya. Nah, sampai perang ini pada zaman sekarang ada yang ditanyakan? Ada Ustadz Silakan Tafadhol. yang mengenai
bala tentara yang dipimpin Usamah bin Zaid itu mereka itu melawan kaum apa Ustadz? Di sini kan diperintahkan Hmm. untuk berjalan menuju tempat di mana terbunuhnya ayahnya Rasulullah ya Ustadz. Ya. Nah itu mereka melawan kaum apa Ustadz? Nah, jadi yang dipimpin oleh Usama bin Zaid itu ya, ketika ada uh, pelanggaran perjanjian damai yang akhirnya terbunuhlah orang tua dari Usama. Ya, maka di sini Rasulullah SAW ya, menganggap itu suatu kemurtatan juga. Ya. Oh orang Suatu tuanya Usamah bukan itu yang terbunuh ayahnya Usamah bukannya ayah. Kalau ayahnya Rasulullah sih waktu Rasulullah ya belum lahir ayahnya ya. Usama ya, yang terbunuh itu ayahnya Usama. Ya, maka Rasulullah SAW ya, nah, di akhir tahun ke-10 itu memerintahkan untuk membentuk pasukan ya agar mereka itu kembali dan mengganti rugi atau membayar dia ya. Ya. Tapi nggak mau dan akhirnya diperangi ya setelah Rasulullah SAW wafat. Nah, Itu itu ada nama pembentukan perangnya Ustaz? Enggak ada. gimana, gimana Nama nama perang apa gitu tidak ada. tidak ada perang khusus pada ini ya. Oh, Nah, berbeda dengan perang munafik. Kalau perang munafik ya namanya perang kepada kaum munafik iya. ya. Nah, nah itu ya Om ya. Ya Ustaz. Syukron Ustaz. Pan pan wayakum ya. Kalau alam ya itu yang terjadi pada Usama ya. Makanya memang dipimpin oleh Usama ya. Memang itu tujuan dari Rasulullah ya. Bukan untuk membalas dendam ya Om ya. Tapi ya memang ya inilah keinginan dari Rasulullah. Juga Abu Bakar nggak bisa menentang. Ya. Ya Ustaz. Ada yang lain yang ditanyakan Om? Soalnya apa kita lanjut ya? Hmm. Cukup Pak Ustadz, cukup. Soalnya ada beberapa perangan juga sebetulnya, seperti Bani Mustalik gitu kan, itu perang kepada apa namanya orang-orang munafik juga gitu ya. Hmm. Namun ya kita lihat bahwa perangan kepada kaum munafik yang tadi terpicu ya oleh mereka yang murtad ya, orang-orang munafik yang mengajak kepada kemurtadan ya mereka ya, walaupun udah nggak ada lagi ya pemimpin dari orang-orang munafik yaitu Abdul bin Ubay bin Salul yang wafat pada tahun 9 Hijriyah ya. Namun kaum mereka tetap ada ya. Yang nanti ya munculnya Khawarij itu sekitar setelah Umar wafat ya. Ya, setelah diangkatnya Utsman itu muncullah orang-orang munafik, orang-orang Khawarij. Ya. Walaupun apa namanya sikap-sikap Khawarij itu udah ada pada zaman Rasulullah, ya kan? Nah, seperti yang terjadi pada perang apa Khandaq ya. Nah, perang Khandaq itu yang ketika dibagi apa namanya ghanimah, ya, ada seseorang yang berkata atau ada salah satu sahabat yang berkata kepada Rasulullah, ya, engkau membagikan harta ini nggak adil, ya, yang mana dibagikan kepada Bilal gitu. Ya. Engkau membagikan suatu ghanimah kepada orang yang tidak berlaku adil kata orang tersebut. Ketika Umar mendengar, ya Umar berkata ya, izinkan aku untuk memenggal ya, kepalanya wahai Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Ya, tidak ya Umar, biarkan Umar. Ya. Nanti akan datang zamannya orang-orang yang mengikutinya. Itu orang-orang apa? Khawarij. Kita lanjut Om ya ke perang selanjutnya ya. Nah, itu permulaan perang Parsi ya. Apa itu perang Parsi ya? Nah, atau apa namanya kerajaan Parsi yang meliputi Irak dan juga negeri-negeri sekitar Jaziratul Arab ya. Perbatasan utara dari Jaziratul Arab ya. Dalam tahun ke-13 Hijri ya. Ya. Abu Bakar menyiapkan tentara yang di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid ya, dan diperintahkan agar menaklukkan Ubullah ya. Nah, di daerah selatan Irak dulu ya. Nah, ini perjalanannya cukup jauh ya, perang Parsi ini. Kemudian persiapan tentara yang lain di bawah pimpinan Iyad bin Gunam yang belum memerintahkan agar menaklukkan Musabah ya, daerah utara Irak ya. Nah, setelah Khalid sampai di perbatasan Irak ya,
ia dikirimlah sepucuk surat kepada Hurmus, ya. Itu salah satu pegawai Parsi di Ubula. Surat itu berbunyi, menyerahlah, ya. Jika kamu akan selamat atau engkau harus membayar pajak. Kalau tidak, ya, maka janganlah engkau menyalahkan kecuali pada dirimu sendiri. Karena saya aku datang kepadamu dengan membawa tentara yang, ya, cinta mati juga. Nah, sebagaimana kamu cinta hidup. Ya. Nah, inilah ya yang dicam oleh Khalid bin Walid. Ya. Kaum muslimin itu, ya, mereka itu sampai inginnya jihad dan juga mati syahid itu, ya, seakan-akan lebih cinta pada kehidupan mereka, ya. Ya, apalagi mereka yang telah mengikuti dakwah Rasul dari Mekah, ya, udah sengsara, hidup susah, nyaman, nggak ada keamanan. Yang dijanjikan Rasulullah SAW adalah surga, keamanan yang kekal. Ya. Gimana mereka nggak cinta? Ya. Setelah Hurmus, ya, Raja Hurmus menerima surat tersebut, ya, segera surat itu dimasukkan ke dalam air tanpa dibaca. Ya. Karena itu Khalid bin Walid, ya, maju ke hadapannya hingga terjadilah perang dan juga perkelahian. Ya. Ya. Ketika terjadi, ya, perkelahian, ya, tiba-tiba Khalid mendekap dan mencekik Hurmus lalu membunuh. Ya. Nah, dengan kematian itu, ya, beliau lalu dapat memporak-porandai, dapat menghancurkan tentara dari daerah Ubullah. Ya. Inilah yang terjadi pada perang Parsi. Ya. Yang nanti akan dilanjutkan dengan penaklukan di daerah Irak. Jadi daerah pertama yang akan ditaklukkan kaum muslimin, ya, sebelum itu di Tabuk dan juga Mu'tah, ya, ketika Rasul masih hidup, ya. Jadi ketika Rasul masih hidup itu mentok di Habasyah di bagian timur utara, ya, di atas, dan juga mentok di bagian Mu'tah di bagian barat, ya, barat utara, ya. Jadi kalau sekarang itu di bagian Yordan dan juga di bagian perbatasan Irak, masih belum nyampe Irak. Ya. Itu yang sebelum Rasulullah SAW, sebelum Rasulullah wafat, ya. Namun ingin dilanjutkan setelah kepemimpinan Abu Bakar sampai menguasai daerah Irak. Itu yang ingin Abu Bakar tunjukkan kepada pembesar-pembesar di perbatasan Jaziratul Arab, ya, dengan kekuasaan Muslim, ya, dengan kekuatan Muslim yang sekarang, ya, ingin sekali, ya, Abu Bakar memperluas dakwah kaum Muslim dengan menguasai kabilah-kabilah besar dan juga kerajaan-kerajaan di perbatasan Jaziratul Arab. Sampai perang Parsi, ada yang ditanyakan para jamaah sekalian. Ya. Ini salah satu perang yang memang dibilang awal dari mula penaklukan orang-orang Persia, ya. Sudah cukup, ya, para jamaah sekalian. Kita mungkin lanjut sedikit lagi, ya. Karena nanti kalau Syam itu, ya, yang akan nanti dipimpin oleh Abu Ubaidah juga, ya, itu berbeda, ya. Maka kita lanjut ke penaklukan Khalid bin Walid, ya, di negeri Irak, ya. Nah, ketika Kisra Parsi, ya, tadi yang telah terbunuh, ya. Kisra itu apa? Kaisar, ya, kalau kita nyebutnya, atau pemimpin. Maka ia lalu berulang-ulang menyiapkan tentara lagi, terus menerus memperbarui tentaranya, ya. Kadang seperti bertukar sip, ya. Ada yang pulang ke Mekah, ada yang lanjut lagi ke Irak, bertukar, ya. Tapi Khalid bin Walid segera, ya, mereka diserang, ya. Nah, sehingga mereka, ya, sempat mengalami kekalahan. Kemudian Khalid bin Walid, ya, menetap di Irak selama 1 tahun dan 2 bulan. Hingga orang-orang Parsi masa ketakutan dan masa lemah, gitu, ya. Nah, Khalid bin Walid itu nggak ada gentar-gentarnya, ya.
Nah, beberapa negeri ya di daerah beberapa daerah di Irak ya dapat beliau kuasai. Ya, oleh karena itu mereka ada yang masuk ke dalam Islam, ada yang pula harus membayar pajak. Ya. Dengan demikian mereka bisa hidup di negerinya ya, dengan aman dan damai. Jadi sebagian Irak sudah dikuasai oleh Khalid bin Walid. Ya. Jadi nggak bisa kita bilang kalah juga ya secara mutlak karena beberapa sudah dikuasai. Ya. Nah, ada kota-kota penting yang beliau kuasai seperti Hirrah yang merupakan ibu kota ya, bagi orang-orang Arab Irak. Ya. Setelah itu ada kota juga yang diduduki oleh beliau, nah, lalu dijadikan tempat berdiam dan juga markas tentara kaum muslimin. Ya. Setelah dikuasai sebagian dari Irak, berjalan Khalid bin Walid dengan tentaranya menuju ke utara Irak. Ya. Setelah sepenuhnya telah dikuasai bagian selatan, ya, untuk menolong Iyad bin Gunam, ya, yang akhirnya beruntung, ya, karena dapat menaklukkan negeri Syam, negeri Irak. Ya. Nah, setelah itu beliau lalu mengirim surat ya ke menteri-menteri Parsi untuk ya yang isinya menakut-nakuti mereka ya agar mereka mau menuruti ya termasuk ke dalam Islam atau mereka membayar pajak ya. Nah, dalam seluruh peristiwa di Irak yang dijalani oleh Khalid bin Walid ya, dia adalah beliau menghalang-halangi pada petani ya, atau merusak merusak ladang ya, ada di negeri Irak ya. Nah, bahkan beliau menyuruh untuk agar mengasihi dan melindungi mereka ya. Nah, serta ya membela terhadap orang-orang yang akan memusuhi mereka. Ya. Nah, tetap dikasih ya keringanan, kasih sayang begitu besar, rohim ya. Inilah kaum muslim yang sejatinya. Ya. Kita nggak pernah merendahkan orang, merusak kondisi orang lain, walaupun kita ya dalam kondisi bermusuhan, tapi kita nggak pernah merusak. Bahkan kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW seperti Khalid bin Walid bersikap baik. Ya. Nah, tetap kita bersikap baik. Ya, karena yang kita bela adalah agama Islam, bukan sekedar kemenangan. Nah, ini yang pernah saya sebutkan juga. Ya, dikejar oleh kaum muslimin itu bukan hanya menang, tapi bagaimana kita bisa membela Islam dengan benar. Ya, menunjukkan bahwa inilah akhlak sebagai seorang muslim. Ya, nah, karena ya Islam ya itu dicerminkan oleh kaum muslimin. Ya, kalau kita nggak bisa menjaga syariat Islam dengan benar, ya, maka nama Islam juga yang akan buruk. Ya, maka jagalah syariat Islam dengan akhlak kita yang insya Allah kita memiliki akhlak yang mulia dan juga selalu beramal soleh ya agar menjadi tabungan kita nanti di akhirat dan juga menghapus dosa-dosa kita. Amin ya robbal alamin. Ya. Nah, sampai pembahasan ke 8 yaitu tentang penaklukan daerah Irak. Para jamaah sekalian, ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup ya, insya Allah ya. Insya Allah cukup Ustadz. Sudah cukup ya. Nah, ya nanti Silahkan kita Umahat yang akan bertanya masih boleh. fadol ya. Ya ada yang ingin ditanyakan ya. Karena insya Allah kita cukupkan ya sampai penaklukan Irak dulu. Sudah cukup insya Allah ya. Insya Allah kalau sudah cukup ya nanti kita lanjutkan pertemuan kita ya di pertemuan Oh, selanjutnya ya. mau tanya ini aja Ustadz. Ustadz dari mana ya? Nah, ya. Anak dari Jakarta ya. Nah, dari Jakarta ya walaupun apa namanya lama merantau di Jawa. Memang alhamdulillah sekarang sudah menetap di Jakarta Aslinya mana nih namanya kok Safir? Nah, saya asli Jakarta ya, walaupun memang apa Chinese Muslim ya ya. Oh, ya. Terima Nah, kasih. Boleh saya ya tambahkan sama-sama Ustadz? Ya, Fadul Ya, Ustadz Safir ini putranya eh, Pak Chandra dan Bulisan. Pak Chandra dan Bulisan punya putra dua. Satu Ustadz Devin, yang kedua adalah Ustadz Safir. Ustadz Devin itu aktif di dalam ekonomi syariah dan membina banyak UMKM juga. Nah, Safir ini muridnya Ustadz Safik
Basalamah dan juga Ustadz Dr. Abdullah Roy di STDI Jember. Gitu perjalanannya. Jadi putranya Pak Chandra dan Bu Lisan ini dua-duanya belajar agama, Masya Allah, Alhamdulillah. Dan Ustadz Safir dan Ustadz Devin, terutama Ustadz Safir yang saya banyak berinteraksi, itu juga ikut membina rumah Quran di Tebet. Saya kira itu cukup ya, Alhamdulillah cukup, Umi. Ya, terima kasih Bu Yuti ya. Masya Allah. Bu Bu Yuti sendiri di Titi, mana? Titi. Iya, Ya untuk keluarganya Ibu Lisan. Amin, amin. Ya, wa amin, fikum amin. barakallahu. Ya, Semoga saya sama-sama. temannya Bu Lisan. Waktu itu datang ke kajian ke rumahnya Ustadz Safir. Insya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Semoga sama-sama mendapatkan keberkahan gitu ya. Amin. Dalam amalan kita dan juga ilmu yang kita tempuh. Iya. Amin, Allahumma amin. Semoga jadi pahala jariah Ustadz ya Ustadz. Amin, amin sama ya. Amin, semoga bermanfaat ya buat umur dan juga buat keluarga dan juga buat penerus umat kita ya, untuk keturunan-keturunan kita agar bisa mendapatkan fadilah di sisi Rasulullah SAW yang nanti mendapatkan masuk surga melalui pintu-pintu penuntut ilmu ya, pintu-pintu orang yang berjihad. Itu pintu khusus itu, karena ada 8 pintu khusus di surga, salah satu pintu orang penuntut ilmu. Amin, Allahumma. Ustadz nanya satu berhubungan dengan pintu surga. Ada Ya. yang anak pernah dengar pintu sholat duha itu benar ada Ustadz? Kalau untuk yang masuk ke surga ada pintu sholat duha, khusus sholat duha itu atau benar atau tidak gimana Ustadz? Nah, ini ya Om ya. Bagi yang menyampaikan, ada Ustadz menyampaikan ada pintu untuk sholat duha gitu. Iya. Yang lebih tepat Om, mungkin Ustadznya juga terluput ya. Bukan pintu sholat duha, pintu orang-orang yang melaksanakan sholat sunnah. Oh, sholat sunnah. Jadi pintu-pintu itu kan beda-beda. Pintu surga itu ada 8 yang khusus Om ya. Alam yang lebih itu anak nggak tahu. Ada riwayat lain yang bilang pintu itu banyak pintu surga, tapi yang khusus itu 8. Yang pertama itu pintu orang yang selalu menunaikan sholat. Nah, yang kedua itu adalah pintu orang-orang yang senantiasa berpuasa sunnah. Ya, pintu Ar-Royan itu ya. Itu Ar-Royan, benar. Terkenal ya Om ya. Pintu Ar-Royan itu pintu orang yang selalu menunaikan puasa sunnah. Nah, pintu yang ketiga, pintu orang yang senantiasa bersedekah. Ada pintu orang yang menuntut ilmu. Ada pintu orang yang senantiasa berjihad. Oh, ya. Nah, Afwan 3 lagi itu agak-agak ini ya, terluput dari anak itu yang ketiga. Ya. Namun itu yang paling banyak dibahas oleh para ulama. Ya. Dan ini ya, sedikit tambahkan. 8 pintu surga ini cuma ada 1 sahabat yang punya, Abu Bakar. Oh, 8-8-nya beliau bisa masuk mana bisa aja? Masuk. Tapi cuma Abu Bakar doang. Umar pun nggak dapat fadilah seperti Abu Bakar. Makanya Abu Bakar ini keistimewaannya gitu. 8 pintu surga itu bisa dimasuki oleh Abu Bakar seinginnya dia nanti di surga. Itu dijanjikan oleh Rasulullah. Om ya. Insya Allah terjawab Om ya. Ustaz, ya insya Allah Ustaz. Syukran Ustaz, jazakallah khair. Wa yaki Om. Mungkin yang lain sebelum kita akhiri ada yang ingin ditanyakan? Ini kajiannya setiap hari ini aja Ustadz? Insya Allah hari Senin dan Kamis jam 6 ya. Atau kalau bisa kita mulai jam 5.55 ya. 6 kurang 5 boleh. Jadi nanti setelah mengumpul para jamaah kita mulai. Dan mentok-mentok ya tunggu selama 5 menit di jam 6. Insya Allah kita udah bisa mulai. Itu ya. Nah, Ustaz, Zakillah. Ya, kalau Umus sudah masuk grup atau belum? Nah, karena ada grup khusus. Cuman teman kita ada yang share di grup. Ada teman yang sama grup dengan kita di share gitu. Oh ya baik. Umahat, saya perkenalkan juga di sini yang penggagas kajian online pagi hari ini itu Ibu Lucy Dalilah, ada bisa dilihat.
Ibu Lucy itu yang pertama kali membuat grup ini, kemudian kami mengikutinya. Insya Allah berkembang ya Ustadz, Amin, Ustadz amin. dan Umahat semua. Minta bantuannya juga untuk men-share kajian rutin ini. Nanti kita mencari topik-topik yang sesuai. Begitu ya Bu Lucy. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah umat semua. Insya Allah, Ini Umi, dia ya. Bu Lucy. Nah, ini Ana Umi, mungkin saya Lucy Umi Win. Murid Umi Win. Lucy. Nanti datang ya ngaji. Insya Allah Nah, Nah, jazakillah. wah iya Ki. nanti insya Allah yang belum masuk grup ini Ana share ya di chat Zoom nomor telepon Ana. Yang mau salin Fadol nanti bisa chat WA Ana. Biar yang belum masuk grup boleh kita masukin grup ya. Ya, ya. Bisa grupnya bebas mau sharing, mau ngobrol, mau apa serah ya. Nah, untuk materi kita membahas bersama ya. Di sini Ana bukan pemateri Ana sebagai pembuka pembahasan aja ya. Kita bahas bersama ya. Masukan, koreksi, kritik, saran Ana terima insya Allah ya di kelas ini. Jadi kita konteksnya sama-sama belajar ya. Yang ingin tanya atau berdiskusi dan juga yang belum masuk grup ini Ana share ya di chat Zoom. Jadi obrolan nanti bisa jawab Riana ya. Ustaz. Semua. Masya Allah. Ya, mau yaki Ustaz mau tanya Ustaz. Ya, boleh silakan Ini khusus umahat aja atau gimana sih? Sebetulnya Ana nggak mengkhususkan sih Tadi anak share ke saudara kan akhirnya keluar tuh dia. Masya Allah. Oh gitu. Ya sebenarnya nggak masalah. Yang kalau kajian ini apa mau lelaki kan ada ayah saya juga di sini ya. Nggak masalah ya. Ini bebas mau laki mau perempuan ya. Masuk ya. Berarti umum ya. Umum ya. Buat siapa aja insya Allah masuk Ustaz. Silakan nggak masalah. Ini besok saya share undangannya nanti umahat dan bapak-bapak dan ibu-ibu gitu ya Ustadz ya. Ya, boleh silakan. Ya. Kalau di grup nanti kita rumbukin lagi karena takutnya yang umahat kurang nyaman kalau ada laki-laki di grup. Cuma nanti kebijakannya kita bisa obrolin dengan umahat di grup juga ya. Ya, di Bu Lucy, Bu Titi ya. Nanti ya pendiri grupnya ya. Karena saya takut kurang nyaman kalau di grup ada yang laki gitu. Cuma kalau nggak masalah ya silahkan dimasukin. Misalkan ada suami umum atau anak-anak umum yang laki ingin masuk grup, silahkan sama-sama sharing kita di grup. Itu ya insya Allah ya. Ya insya Allah. Masalah ini buat umum. Apa namanya Udah cukup insya Allah ya. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi kalau sudah cukup, insya Allah kita akhiri ya pertemuan kita pada pagi hari ini. Yang insya Allah ilmu yang kita tempuh menjadi amal jariah kita setelah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi pemberat amal soleh kita nanti di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Dan insya Allah kita dipertemukan bersama umatnya Rasulullah SAW ya dengan keadaan dosa-dosa kita telah diampuni. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah, minta maaf tidak ada tutur kata yang kurang berkenan atau perkataan yang kurang enak di hati ya. Nah, alhamdulillahirabbil alamin ya. Kita tutup pertemuan pagi ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.